selamat datang di YouTube channel aku. Yeay! Buat yang baru aja join, salam kenal ya. Nah, di video aku hari ini, aku bakal ngebahas sebuah film yang berjudul The Untold Story tahun 1993. Film ini berdasarkan kisah nyata tentang kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Hong Kong. Penasaran gak sih sama ceritanya? Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau ngasih tahu nih, jangan nonton sambil makan ya, soalnya bikin enak. Dan yuk, langsung aja kita mulai. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang yang sedang bertengkar. Nah, pria ini yang pakai baju garis-garis bernama Wang. Dia mau pinjam uang sama temennya, tapi kayaknya nggak dikasih. Nah, karena emosi nggak dikasih pinjam uang, akhirnya Wang membunuh temannya sendiri dengan cara dibakar. Scene pun pindah ke masa depan di mana ada seorang ibu dan juga kedua anaknya yang lagi cari kerang di pantai. Nah, kedua anak dari ibu tersebut nemuin tas yang berat banget dan juga bau. Terus pas mereka coba buat buka, ternyata isinya mayat manusia, mereka langsung kabur. Seketika itu juga keadaan pantai jadi rame banget, terus polisi juga datang. Mereka langsung bawa mayat manusia tersebut buat diotopsi. Di sisi lain, kita kembali diperlihatkan dengan sosok Wang yang lagi sibuk ngurusin restoran bapaunya. Nih, kok kalian bisa lihat, restoran dia tuh rame banget, soalnya bapaunya enak. Karena ngerasa kasihan sama anak buahnya yang bernama Pearl, Wang pun bikin lowongan pekerjaan dan ada yang daftar nih, namanya Ahman, dan dia langsung keterima. Gak lama setelahnya, restoran Wang didatengin sama pengirim surat, dan katanya surat itu buat seorang pria bernama Cheng Lam. Diterima kan sama Wang, tapi anehnya suratnya langsung disobek. Setelah mendapatkan surat tersebut, Wang langsung pergi ke kantor pemerintahan, dan ternyata restoran dia masih ilegal. Dia mencoba memaksa pengacara supaya restoran dia tuh bisa diresmikan, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa gitu. Di saat yang bersamaan, para petugas polisi, Bo dan King Kong sedang berusaha mengidentifikasi mayat tersebut. Di malam harinya, Wang sedang asik bermain mahjong dengan teman-temannya dan dia pun menang karena curang. Setelah main, Wang pun ditegur sama anak buahnya Ahman, cuman dia lebih galak. Keesokan harinya, Ahman cerita ke si Pearl kalau Wang curang kan pas main mahjong dan ternyata kedengeran sama si Wang. Karena takut Ahman bertingkah macam-macam, di malam harinya Wang pun membunuh dia dengan menusukkan sumpit ke matanya. Dia juga memukul kepalanya, badannya juga dia potong, lalu isinya itu dia ambil buat diolah sebagai isian bapau untuk dia jual. Aduh, kebayang gak sih guys? Keesokan harinya, para petugas polisi mendapatkan surat dari seseorang. Orang itu bilang kalau dia punya saudara yang memiliki restoran di Macau bernama Egg Immortal. Di saat bersamaan, petugas polisi Bo berhasil mengidentifikasikan mayat tersebut. Ternyata mayat itu milik seorang wanita yang mempunyai anak di Macau dan sedang menjalankan bisnis Egg Immortal. Karena curiga, mereka langsung mendatangi restoran Wang dan Wang pun diinterogasi. Tapi si Wang ini kayak jago banget gitu loh ngejawabinnya. Sayangnya, Pearl malah ngasih tahu petugas Bo kalau mereka sering banget dapat surat dari kota. Tapi untungnya Wang berhasil mengalihkan perhatian dengan memberikan bapau gratis kepada mereka. Para petugas polisi langsung makan dengan sangat nikmat tanpa mengetahui isi dari bapau tersebut. Saat malam hari, Pearl minta izin kepada Wang buat berhenti kerja karena ibunya sakit. Awalnya dikasih nih, tapi pas Pearl mau keluar, tiba-tiba dia langsung ditahan. Pearl dijatuhin ke lantai, lalu serabinya ditusuk pakai sumpit sampai dia meninggal. Ih, ngilu banget deh. Besoknya di pagi hari, para petugas polisi mencoba buat menginterogasi warga sekitar. Petugas polisi yang bernama Bull bertanya kepada tukang cukur, dan ternyata dulu restoran Egg Immortal milik seorang pria bernama Cheng Lam, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Wang yang jadi bosnya. Dia juga ngasih tahu kalau Cheng Lam punya saudara yang ada di penjara bernama Cheng Pon. Mereka semakin curiga nih dan akhirnya balik lagi ke restorannya Wang. Kepala polisi yang bernama Lee minta buat naik ke lantai 2. Di atas, kepala polisi Lee nemu banyak banget foto keluarga, dan pas ditanya, Wang ini sempat gelagapan gitu, tapi ujung-ujungnya dia berhasil jawab sih dengan modal ngarang. Para petugas polisi tahu kalau Wang bohong, akhirnya mereka berencana buat ngawasin Wang selama 24 jam. Pas lagi ngawasin, mereka tuh ngeliat kalau Wang tiba-tiba tutup tokonya gitu, dan Wang langsung ngebuang semua hal yang berhubungan dengan keluarga Cheng Lam. Dan waktu Wang mau ngebuang barang-barang tersebut, ketahuan lah sama para petugas. Mereka langsung buru-buru ngasih tahu Bo dan juga Robert yang lagi jaga di tempat lain buat ngikutin truk sampah. Bo dan Robert pun berhasil menghentikan truk sampah tersebut dan mereka mulai nyari-nyari. Aduh, pasti kebauan banget sih ini.
Dan Bo pun berhasil ketemu barang yang dibuang sama Wang yang berisikan barang-barangnya Cheng Lam. Sementara itu, Wang yang berusaha buat kabur berhasil diberhentikan oleh para petugas. Wang langsung dibawa ke kantor polisi, tapi lagi-lagi dia nggak mau ngaku kalau dia tuh ngebunuh keluarganya Cheng Lam. Nah, karena si Wang juga nggak mau ngaku, akhirnya para petugas polisi berdiskusi buat masukin dia ke dalam penjara yang berisikan Cheng Pon, saudaranya Cheng Lam. Ya udah, akhirnya Wang pun dimasukin kan ke dalam tuh penjara. Terus pas sampai, semua orang menatap dia dengan tatapan sinis. Dan Wang langsung dihajar sama Cheng Pon. Dia dihajar habis-habisan sampai kencing darah. Kasihan juga sih. Daripada terus-terusan disiksa, akhirnya Wang mencoba buat bunuh diri. Tapi aksinya ini ketahuan. Wang langsung dibawa ke rumah sakit karena dia tuh nggak boleh meninggal sebelum dia ngaku. Wang disuntikin sebuah cairan yang membuatnya nggak bisa tidur, tapi tetap aja dia nggak mau ngaku. Cara terakhir, Wang disuntikin cairan yang bikin badannya melepuh. Jadi jangankan tidur, nyenderan aja dia udah nggak bisa deh tuh. Dan karena Wang ngerasa udah nggak kuat banget, akhirnya dia memilih buat ngaku kalau memang dia membunuh keluarga Cheng Lam. Jadi di masa lalu, Wang bermain mahjong dengan Cheng Lam dan dia pun menang. Akan tetapi Cheng Lam tidak mau membayarnya. Wang marah dong, karena kan gimana pun Cheng Lam ini harus bayar uangnya. Nah, karena tersulut emosi, mereka jadi berantem. Istri Cheng Lam sempat memisahkan mereka berdua, tapi si Wang ini kayak nggak terima deh sebelum dia dapat duit itu. Akhirnya jiwa psikopat Wang muncul nih, dia nyandra keluarganya Cheng Lam. Dan Wang pun membunuh mereka tanpa rasa ampun. Dan Wang membuang salah satu dari mereka ke laut. Setelahnya Wang ditanya sama petugas Li, jasad yang lain pada kemana, dan tanpa rasa bersalah Wang ngasih tahu kalau daging mereka telah diubah menjadi isian bapau. Langsung pada muntah deh tuh para petugas polisi. Untungnya petugas Li nggak makan tuh bapau, kalau nggak dia ikutan muntah deh tuh. Setelah mendapatkan cukup bukti, Wang kembali dimasukkan ke dalam penjara dan kali ini dia tidak disiksa lagi. Malahan ada orang yang berbaik hati mau temenan sama dia. Tetapi Wang malah menggerutu, katanya coba gue nggak buang tuh jasad ke laut, pasti hidup gue bakalan baik-baik aja. Hadah, bukannya merasa bersalah. Saat lagi berbincang, Wang tiba-tiba dipanggil sama kepala penjara dan katanya ada orang yang mau ketemu sama dia. Wang pun dibawa dan ternyata orang yang mau ketemu sama dia adalah petugas Li. Petugas Li membawa surat penahanan resmi atas kesalahan yang Wang lakukan karena selain dia membunuh keluarga Cheng Lam, Wang juga menggunakan identitas palsu dan dia masuk ke dalam negeri Cina secara ilegal. Waduh, bertubi-tubi tuh. Tapi kalau kalian pikir Wang ini merasa bersalah atau sedih, kalian salah banget guys. Karena Wang malah bilang kalau dia tuh nggak salah sama sekali. Dan apa sih tujuan dia ditangkap? Cuman karena pihak polisi juga udah malas banget debat sama dia, karena dia tuh orang yang keras kepala, intinya dia tetap di penjara. Karena seharusnya Wang diberikan hukuman yang lebih berat, tapi mereka malah memilih Wang dimasukkan ke dalam penjara dan itu udah cukup baik sih. Setelahnya mereka langsung pergi meninggalkan Wang yang marah-marah kayak gak terima gitu deh sama keputusan kalau dia harus dipenjara. Soalnya dia ngerasa kalau dia gak salah dan dia membunuh itu karena suatu alasan. Di malam harinya Wang ngambil selimut banyak banget dengan raut wajah yang kayak kesel gitu. Temennya nanya dong, kok ngambil selimut banyak banget, emangnya kedinginan? Dan Wang bilang iya. Akhirnya temennya ngasih selimut dia buat si Wang. Nah, saat semua orang udah bobo, si Wang ini belum tidur. Ternyata Wang melakukan percobaan bunuh diri, makanya kenapa dia ngambil selimut yang banyak banget supaya nggak rembes airnya. Aduh, sumpah sih ini ngeri banget guys. Wang pun meninggal karena dia lebih memilih mati bunuh diri daripada dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Dan film pun selesai. Ya, meskipun Wang jahat, tapi tetap aja kasihan gak sih? Gimana, filmnya seru gak? Menurut kalian filmnya kayak gimana sih? Apakah serem, biasa aja, atau malah ngeri? By the way, perutnya aman kan? Thank you ya udah luangin waktu buat nonton video aku. Jangan lupa komen di bawah aku harus bikin video apa selanjutnya. Dadah!